The Global Times, outlet media yang dikelola pemerintah Cina, mendorong pembangunan militer Cina untuk berfungsi sebagai pencegah potensi konflik bersenjata dengan Amerika Serikat. Para pejabat Amerika melihat Cina sebagai ancaman utama bagi Amerika Serikat terkait dengan ekonomi, keamanan cyber, dan militer. Presiden Joe Biden memperingatkan pada Selasa lalu bahwa serangan keamanan cyber dapat menyebabkan konfrontasi fisik dengan suatu negara dan mengatakan berdiri melawan Cina mengharuskan Amerika Serikat untuk mempertahankan kecepatan tanpa meningkatkan permusuhan yang tidak perlu. Dewan Redaksi Global Times mengaitkan pernyataan Biden bahwa serangan cyber yang signifikan dapat menyebabkan perang penembakan nyata menjadi ancaman perang melawan Cina dan Rusia. Untuk mempersiapkan perang semacam itu, Dewan mengatakan Cina perlu meningkatkan pertahanannya sehingga menghilangkan kepercayaan Amerika Serikat bahwa ia dapat mengalahkan Cina dalam kontes di Selat Taiwan atau Laut Cina Selatan. Kedua wilayah tersebut telah menjadi titik nyala untuk potensi konflik seiring Cina melihat keterlibatan asing di wilayah tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatannya. Presiden Cina Xi Jinping mengkritik Amerika Serikat karena memicu ketegangan dengan mengirim kapal perang melalui Selat Taiwan yang memisahkan pulau itu dari Cina daratan. Amerika Serikat menolak kritik itu, menyebut transit kapal itu sebagai bagian dari komitmen negara itu untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Pesawat militer terbang dalam formasi selama peringatan 1 tahun berdirinya Partai Komunis Cina di lapangan Tiananmen, Beijing 1 Juli lalu. The Global Times mengakui keunggulan Angkatan Laut Amerika Serikat pasti akan bertahan untuk beberapa waktu. Sementara itu, Cina tidak hanya harus mengejar kehebatan Amerika, tetapi memperkuat kemampuan militernya sehingga rudalnya dapat menyerang kapal perang besar Amerika Serikat selama perang di Laut Cina Selatan. Kami dapat memperluas kekuatan ini secara besar-besaran sehingga jika Amerika Serikat memprovokasi konfrontasi militer di Laut Cina Selatan, semua kapal besarnya di sana akan menjadi sasaran rudal darat pada saat yang sama. Demikian tulis Global Times. Seiring dengan meningkatkan rudalnya, Dewan Redaksi Global Times menulis bahwa Cina perlu meningkatkan militernya ke titik yang dapat segera memusnahkan pasukan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan dan di fasilitas terdekat. Pada peringatan 100 tahun berdirinya Partai Komunis Cina, Presiden Xi Jinping menganjurkan percepatan modernisasi pertahanan nasional Tiongkok. Dia menyebut memiliki militer yang kuat sebagai satu-satunya cara yang dimiliki suatu negara untuk menjamin keamanannya, dan memperingatkan bahwa pasukan asing yang berusaha menggertak Cina akan dipenggal kepalanya. Setelah mengenal Xi selama menjabat sebagai wakil presiden, Biden mengatakan pada Selasa lalu bahwa pemimpin Cina itu sangat serius untuk menjadi kekuatan militer paling kuat di dunia. Cina telah membangun persenjataan nuklirnya, sebuah langkah yang diungkap oleh Global Times dalam op-ed sebelumnya. Ini membuat khawatir Amerika Serikat dan juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price mengatakan hal itu menimbulkan pertanyaan tentang niat Cina. Global Times membantah Cina berusaha untuk terlibat dalam perlombaan senjata habis-habisan dengan Amerika Serikat, tetapi menegaskan kembali bahwa militer perlu berada pada titik di mana Cina dapat mengalahkan Amerika Serikat. Hubungan antara Cina dan Amerika Serikat semakin memanas. Kali ini Beijing mengeluarkan manuver-manuver untuk menghalau perusahaannya melantai di bursa Amerika Serikat. Yang terbaru, regulator Beijing menargetkan saham pendidikan Cina, TAL Education, dan New Oriental Education and Technology yang membuat saham perusahaan tersebut anjlok. Tak hanya TAL dan New Oriental, sebelumnya aplikasi ride-hailing Didi juga mendapatkan perlakuan yang sama setelah memutuskan untuk IPO di pasar Amerika Serikat. Menurut para analis, langkah ini merupakan titik terburuk dari hubungan antara Amerika Serikat dan Cina. Mantan Ketua Morgan Stanley Asia, Stephen Roach, memperingatkan bahwa manuver ini merupakan langkah awal menuju Cold War alias Perang Dingin. Menurut Roach, ketegangan antara dua ekonomi terbesar dunia bisa mencapai tingkat yang tidak terlihat sejak awal tahun 1970-an.
Bahkan jika perusahaan Amerika Serikat tidak berdagang langsung dengan Cina, hampir semua yang mereka sentuh melewati rantai pasokan global. Dinginnya hubungan Amerika Serikat dan Cina memiliki implikasi signifikan bagi perusahaan Amerika Serikat dan bagi investor yang berinvestasi di perusahaan Amerika Serikat. Langkah Cina ini sendiri dilakukan berdekatan dengan momen pejabat kedua negara yang berdiskusi kembali untuk meredam ketegangan pada hari ini di Tianjin, Cina. Namun pertemuan dimulai dengan pernyataan yang cukup suram. Menurut siaran pers berbahasa Inggris dari Kementerian Luar Negeri Cina, Wakil Menteri Luar Negeri Cina Xi Feng mengatakan selama pembicaraan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Wendy Sherman, hubungan kedua negara disebutnya di jalan buntu dan menghadapi kesulitan serius. Pada dasarnya, hal itu karena beberapa orang Amerika menggambarkan Cina sebagai musuh yang dibayangkan. Analis Cina sendiri menilai bahwa pertemuan ini tidak akan berjalan dengan sebuah kesepakatan yang konkret. Pasalnya, Cina terus menyatakan bahwa campur tangan Amerika Serikat dalam beberapa isu domestik seperti Hong Kong dan Xinjiang tidak dapat ditoleransi. Dengan menyebutkan isu-isu utama untuk dibicarakan pada pertemuan mendatang, Cina menunjukkan intinya terlebih dahulu untuk menghindari situasi intens yang sama yang terjadi dalam pertemuan Alaska pada bulan Maret. Demikian ujar Profesor Renmin University of China Beijing, Diao Deming. Jika Amerika Serikat berharap untuk mengajukan lagi pertanyaan tentang Xinjiang dan Hong Kong, mereka harus tahu bahwa mereka membuang-buang waktu seperti di Alaska. Setelah era Donald Trump, hubungan antara Washington dan Beijing tetap memanas di masa Presiden Joe Biden. Terbaru, Biden mengeluarkan perintah eksekutif untuk pembatasan investasi dari Amerika Serikat di beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan upaya pengembangan kemampuan militer Cina karena isu HAM di Xinjiang dan demokrasi Hong Kong. Tercatat ada 59 perusahaan negeri tirai bambu yang terjaring perintah itu dan masuk daftar hitam. Selain itu, Gedung Putih juga sedang mendorong investigasi asal-usul COVID-19 di Laboratorium Virologi Wuhan. Cina juga seakan tak mau kalah. Negeri itu memberi sanksi Presiden Xi Jinping mengumumkan menghukum 7 warga negara dan entitas Amerika Serikat pada Jumat lalu. Semua orang dan entitas itu terkait pemberian sanksi ke Cina dengan tudingan memperburuk kebebasan di Hong Kong. Salah seorang yang dikenai sanksi adalah mantan Sekretaris Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross, lalu Ketua Komisi Peninjau Ekonomi dan Keamanan Amerika Serikat Cina Caroline Bartholomew.